Halo teman-teman semua, welcome back to Rina Dritas Pegarian Channel, sebuah channel yang membahas mengenai kehidupan kampus. Kali ini saya lagi berada di mangrove belakang kampus Universitas Riau yang terletak di Dumai. Kebetulan hari ini lagi surut, jadi saya akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan mengikuti trek yang sudah ada sambil membahas fungsi ekologi ekosistem mangrove. Oke, let's go. Secara ekologis, mangrove memegang peranan kunci dalam perputaran nutrien atau unsur hara pada perairan pantai yang dibantu oleh pergerakan pasang surut air laut. Mangrove juga merupakan stabilisator tepian sungai dan pesisir, serta memberikan dinamika pertumbuhan di kawasan pesisir, seperti pengendalian erosi pantai, menjaga stabilitas sedimen, menambah perluasan daratan, serta perlindungan garis pantai atau yang sering disebut juga dengan protected agent. Dalam hal ini terdapat 3 fungsi utama ekosistem mangrove, yaitu sebagai fungsi fisis. Fungsi fisis ini meliputi pencegahan abrasi, perlindungan terhadap angin, pencegah intrusi garam, dan sebagai penghasil energi serta hara. Kemudian untuk fungsi biologis meliputi sebagai tempat bertelur dan sebagai asuhan sebagai biota, berbagai biota, tempat bersarang burung, dan sebagai habitat alami berbagai biota. Kemudian sebagai fungsi ekonomi yang meliputi sebagai sumber bahan bakar atau kayu bakar maupun arang, bahan bangunan berupa balong atau atap dan sebagainya, perikanan, pertanian, keperluan rumah tangga, ataupun tekstil, dan lain-lain. Ekosistem mangrove merupakan habitat ataupun tempat hidup berbagai biota, baik biota akuatik maupun biota daratan. Begitu juga dengan floranya. Flora yang tumbuh pada ekosistem mangrove Indonesia dikenal mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi. Tumbuhan di ekosistem mangrove dapat berupa bakau atau yang sering disebut dengan rhizopora, api-api atau avicennia, bedada yang disebut juga dengan Soneratia, tanjang disebut Bruguera, kemudian Silocarpus, Seriop. Selain sebagai habitat biota, ekosistem mangrove juga digunakan sebagai tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makanan. Ekosistem mangrove merupakan daerah yang penting yang digunakan berbagai fauna untuk melakukan pemijahan atau spawning ground, pengasuhan bursary ground, dan tempat mencari makanan atau feeding ground. Kemudian, berbagai fauna darat maupun fauna akuatik menjadikan ekosistem mangrove sebagai tempat untuk reproduksi seperti memijah, bertelur. Pada saat surut, berbagai jenis hewan darat turun ke ekosistem mangrove untuk mencari makan seperti ikan, udang, kepiting, dan berbagai jenis moluska. Beberapa spesies burung dan primata juga memakan bunga dan buah-buahan mangrove. Kemudian, mangrove juga merupakan pendukung ekosistem laut. Ekosistem mangrove berada di antara daratan dan lautan, sehingga ekosistem ini merupakan salah satu yang paling unik, khas, dan endemik. Lingkungan yang terkait dengan daratan dan lautan, serta berfungsi sebagai penyangga atau buffer bagi daratan dan lautan. Kemudian, mangrove juga berfungsi sebagai pelindung pantai. Tumbuh-tumbuhan di ekosistem ini mempunyai akar yang berbeda dengan tumbuh-tumbuhan yang berada di darat. Akar tersebut memiliki akar yang sangat kuat sehingga dapat mencegah abrasi yang terjadi di pantai. Perakaran mangrove yang rapat dan terpancang dapat berfungsi efektif dalam meredam hantaman gelombang dan ombak. Kemudian berfungsi juga sebagai perangkap sedimen. Akar-akar tumbuhan mangrove berfungsi sebagai perangkap partikel tanah dan sedimen. Bisa juga mencegah intrusi air laut,
dan biofilter alami. Dan yang tak kalah pentingnya, ekosistem mangrove merupakan paru-paru bumi. Jadi, secara garis besar, fungsi ekologi ekosistem mangrove sebagai habitat biota, tempat pemijahan, pengasuhan mencari makan, pendukung ekosistem laut, pelindung pantai, perangkap sedimen, pencegahan intrusi air laut, biofilter alami, kemudian menjadi paru-paru bumi. Oke, jika masih ada fungsi lain yang belum saya sebutkan, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian fungsi ekologi ekosistem mangrove yang saya share kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman ada saran, masukan, ataupun ide yang akan saya bahas selanjutnya, silahkan ketik di kolom komentar. Thank you for watching and see you for the next video. Bye bye.